Kembali lagi di Midnight. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng orang yang suka konten edukasi, isu-isu terkini. Apalagi sih? Oh, langsung aja kita panggil Koyo Cabe. Aduh, bro. Teman kampus gua. Bener, sangkatan kita. Ini emang gue panggil dia, emang buat reuni aja. Jangan jelek-jelekin kampus. Jangan. Bagus itu kampus. Bagus. Masih ada nggak sih? Duduk. Aduh, Koyo Cabe. Ini dia, gue nyebutnya apa ya? Konten kreator apa YouTuber apa bedanya sih? Sama aja ya? Kalau YouTuber kan lebih ke platformnya kan, karena aktifnya di YouTube jadi disebutnya YouTuber. Nah, dia subscribernya 2,37 million. Tapi dia sebelum jadi konten kreator kerja di Metro. Lu kerja di sini dulu? Kerja di sini. Jadi apa sih? PA. PA itu personal assistant, bukan? Iya benar. Oh, iya. Iya benar. Personal assistant. Iya. Ngapain aja kerja lu? Ya disuruh-suruh produser. Wah, saya juga disuruh-suruh mulu nih. Sama. Tahun berapa itu? 2010 sampai 2012. 2 tahun lumayan ya. 2 tahun lumayan. Apa pelajaran yang diambil pas kerja di sini? Pelajaran yang diambil adalah hidup keras ya. Wah, kenapa hidup keras? Sering lembur? Shift 3 mulu kan. Wah, sama kayak penonton. Iya, sama. Lembur, Iya. nggak dibayar. Megang program apa sih? Awalnya gue zona memori dulu. Waduh. Iya dulu penyanyi-penyanyi Iya, lawas. Terus habis ada stand up comedy show, gue dipindah ke situ. Udah terus lanjut situ sampai resign. Waduh, kenapa riset? Apa gara-gara itu lo jadi milih jadi komika juga ya? Sama Iya, jadi komika ya? bener. Gara-gara itu? Gara-gara itu, gara-gara ngelihat kan, gue kan abis itu nge-FD juga kan, nge-FD ngedit, lama-lama ngelihat kayaknya gue bisa nih begini nih. Akhirnya gue belajar, pas sudah ini udah bisa, minta izin. Boleh dong diundang tapping, boleh waktu itu. Ya udah tapping sekali, Jumawa resign. Emang udah pecah banget waktu awal itu? Oke itu pecah. Oke, pecah. Abis itu susah pecahnya. Lu waktu itu kan stand up comedy kan masih baru kan? Lu tahu dong siapa orang-orang Iya, baru? waktu itu masih generasi awal ya, bisa dibilang ya. Yang lo kaget tiba-tiba, wih dulu nih gua yang Q ini 321 maju lo. Siapa nih yang waktu dulu? Komika Banyak, siapa? Boris. Oh iya Boris. Boris tuh bahkan waktu masih open mic di sini yang belum tayang. Jadi sebelum kita tapping, kita manggilin komika-komika yang potensial buat dicek di depan penonton. Dia stand up tapi nggak tayang. Jadi sebelum yang tapping. Okay. Itu Boris tuh gue inget. G Pamungkas. G Pamungkas juga. Ernest Abisuci juga sempet. Banyak lah pokoknya. Dulu berarti dia sebelum ke TV sebelah ke kita dulu ya? Yang mana nih? Si Boris, G. Boris iya. Ah. Boris G iya. Kalau Ernest dari TV sebelah baru ke sini. Oh. Habis selesai acaranya baru kesini. Ada Ernest, oh ini nih juara 3 gue banget tuh gitu. Terus dari komika baru lo bikin konten. Baru bikin konten. Awalnya apa sih sepulang sekolah ini? Sepulang sekolah tuh kan ya udah langsung YouTube waktu itu. Cuma modelnya masih sketsa yang rame-rame. Oke. Sketsa yang rame-rame, cuma ternyata kan bikin gitu susah untuk rutin ya. Sedangkan kalau kita di sosmed kan buat hidup kita harus berkala. Oke. Nggak bisa panjang tuh, ya? nggak bisa tuh minggu ini upload, nanti upload lagi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi nggak bisa. Akhirnya gue mencari gimana ya bikin program yang gampang dibikin jadi template, jadi tinggal pembahasannya aja yang beda, tapi ya formatnya udah kayak gitu. Akhirnya udah setelah gagal lah bisa dibilang gagal di sketsa itu, akhirnya dapet lah learning by googling yang sekarang. Learning by googling. Kita tahu dari dia nih learning by googling tuh. Konten-kontennya lo milih temanya riset dulu atau apa yang lo suka aja? Awalnya yang gue suka. Awalnya yang gue suka, cuma kan karena waktu itu masih seminggu 2 kali. Lama-lama kan terpressure, yang gue ngerti udah habis nih. Iya. Mau nggak mau gue harus ini harus riset yang lain. Akhirnya dari situ udah berkembang. Sama ya jadi bagus sih nge-push diri gue untuk terus belajar jadinya. Tapi kan di kamera tuh lo sendirian. Lo kan orang TV ya, orang video audio visual. Iya. Lo
Lu nggak ada kru ya? Lu taruh aja di tripod. Ya ini gua ini Thailand tuh gini-gini. Awal nggak ada. Awal bahkan gue nyeting nih. Tombol record yang mencet istri gue. Disuruh main HP, record. Oke, udah main HP, udah cut. Ya udah dia. Awal begitu dulu. Lu inget gak konten pertama yang bikin pecah lah? Oh ini banyak yang nonton ternyata. Ini. Konten. Demo Thailand Oktober 2020. Itu pertama kali pecah. Pas demo presiden ya? Bukan? Thailand nggak ada presidennya. Oh sorry, demo apa sih itu? Perdana Menteri. Perdana Menteri, sorry, PM. Iya. Oh PM. Iya, PM. Terus? Iya, itu jadi awalnya tuh itu kan ramai emang banyak di berita. Terus banyak yang DM ke gue nanya itu kenapa Thailand kenapa. Akhirnya gue jelasin dulu di story doang IG. Gue ketik tuh. Gue ketik tengah malam lagi. Tengah malam gue ketik, udah gitu gue post, udah gue tinggal tidur. Besoknya gue bangun, views-nya tuh story itu ya 50.000. Padahal Story doang? Story doang. Padahal waktu itu standar, ya gue paling 24 jam 1.000 yang lihat. Enggak, follower lo belum sampai 50 Belum kan? sampai, paling waktu itu 20 ribuan kayaknya. Kaget tuh, 50.000 ini momen nih. Langsung lah gue bikin video panjangnya hari itu juga. Langsung gue bikin, gue edit, post malamnya, naik di situ. Apa gara-gara konten pertama lo Thailand tuh lo jadi suka sama Thailand? Enggak sih, kebetulan karena gue suka Thailand dari lama, makanya gue paling ngerti di Thailand. Itu. Lo kan akhirnya punya nama Thailand apa? Nama Thailandnya Koi Rapat Pompon Pitak. Koi Rapat Pompon Pitak. Pompon Pitak. Padahal dia gondrong loh. Itu dapat dari mana nama Thailand? Lo bikin video atau itu dibikinin temen gue yang orang Thailand. Oh, gue iya? kan sebelumnya dipanggil emang Koi kan. Bikinin dong nama Thailand, yang nama panjangnya apa? Yang lucu apa ya? Ada pitaknya kali belakangnya biar orang Indonesia seenggaknya lucu dulu kan. Ada pitaknya. Udah dibikinin sama dia Koi Rapat Pompon Pitak. Pompon Pitak tuh tapi ada artinya beneran. Artinya tuh diberkahi. Diberkahi. Bless. Oh alhamdulillah sekarang lo diberkahi. Jadi lo bikin konten Thailand, terus lo datang langsung ke Thailand. Sebelumnya udah ke Thailand. Karena yang datang pertama kali itu gue jadi suka sama Thailand, akhirnya memperdalam tentang Thailand. Terus negara mana lagi yang pernah lo bahas, terus lo ngecek asli ke negara tersebut yang lo bahas? Negara, soalnya Thailand doang sih Thailand gitu, yang bener-bener sampai gue akhirnya datang, oh bener nih kayak gitu. Kenapa lo suka Thailand, men? Karena unik sih menurut gue, karena terutama di Bangkok ya, kalau yang di daerah lain masih sama, di Bangkok tuh modernisasi kan jalan, berkembang. Tapi unsur-unsur budaya itu masih dipertahankan. Kayak di depan mall gede masih ada San Prapum yang kayak rumah roh kecil gitu. MBK ya? Iya, MBK ya benar. Oh MBK. Iya, depan mall masih ada biksu nyebrang. Iya. Oh ini bagus banget nih. Gue sih ngeliatnya kayak Tokyo downgrade, Jakarta upgrade. Tengah-tengahnya tuh, Bangkok tengah-tengahnya. Iya. Tapi di Bangkok tuh emang ini ya, ramah sama wisatawan ya. Lu ngerasa nggak sih? Bener. Kan emang Thailand kan sebutannya juga kan salah satunya Land of Smiles. Oh iya. Tanah senyum. Karena orang-orangnya ramah semua di sana. Emang suka senyum kita kalau ke sana ya. Senyum. Kayak ngerti aja. Lu bisa bahasa Thailand katanya? Dikit. Bisa dikit. Kalau ini apa? Yang basic lah ya, yang basic nih biar gampang. Kita ngitung aja nih. Ngitung lah yang paling basic. Ngitung. Neng, song, sap, si, ha, ho. Udah 5 dulu dah, 5 dulu. Ha. Neng, song, sam, Neng, bukan song, sam, si, ha. Oh. Makanya orang Thailand kalau ketawa 5. Oh iya, karena informasi nih. Iya ya, gue baru nggak kalau di line dulu kan. Iya, 5. Kalau kita kan WK. Kenapa WK ya? Wak. Iya. Terus Chef, gue manggilnya Chef ya kan. Baik, aduh kebiasaan kamu kuliah. Ini kan lo learning by googling ya. Tapi kan nggak semua info di Google valid kan. Lo milihnya gimana kalau wah ini data bener ini. Itu emang risetnya kita nggak boleh bersandar pada satu sumber pertama. Kalau ada yang ngomong gini, kita cari challenge-nya. Biasa cara riset. Ini bener apa enggak nih? Kalau misalnya udah nemu, ya 3 aja yang ngomong serupa dan kuat kredibilitasnya. Biasa terus sumber-sumbernya tuh yang media-media yang oke ya. Kayak misalnya Metro TV. Wih, thank you.
karena alumni juga. Nah, terus. Program bisa dapat tadi. Tenang aja. Ada slot nggak sih? Ya misalnya kalau udah media-media yang kredibel terus yang ngomong udah 3 sampai 5 media itu biasa cenderung bener kan. Dan biasa kalau misalnya gue menemukan yang gue agak ragu pun kalau emang harus gue sampaikan gue akan bilang ini tapi masih kabar burung atau konspirasi masih gitu ya, masih gue gituin. Cuma yang pasti hindari blogspot. Oh iya. Untuk dijadikan sumber. Dan Wikipedia pun. Wikipedia jangan. Nah itu kan bisa diedit orang. Iya, kan? iya. Menurut Wikipedia bisa diedit orang kan. Kalau mau lu cek Wikipedia tuh kan ada footnote-nya. Oh iya. Kalau mau cek langsung ke situnya, lu iya. baca sama kan nih kayak di Wikipedia, baru pakai begitu. Jadi emang lu risetnya nggak sembarangan ya, Iya. cari media yang terpercaya segala macam. Nah ini kan lu konten pendidikan ya informatif lah. Iya. Itu tanggung jawabnya gede juga lo ya. Bener. Ya kan? Iya. Lu pernah di ini nggak? Salah lo datanya gini-gini nih. Salah tuh pernah beberapa kali, cuma bukan yang besar. Terus beberapa juga gue kayak salah ngomong gitu loh. Oh, iya, kayak iya. misalnya harusnya ngomongnya di penjara, gue ngomongnya tewas. Oh oke. Malah dibunuh, gue bilang gitu misalnya. Cuma kalau sampai yang salah, yang satu episode salah, sampai ini lu salah semua, nggak pernah sih. Kalau isu terkini lu ngikutin juga kan? Ngikutin. Apa yang baru di-upload tuh? Yang baru di-upload, gue bahas ini kemarin. Gue ngundang langsung orang Rohingya. Rohingya yang Myanmar. Beneran datang di channel gue, kita ngobrol sama satu aktivis dari London juga, sama Bang Ferry Amsari, kita berempat ngomong. Karena ternyata Myanmar tuh udah parah banget keadaannya dan itu nggak terekspos sama dunia kan. Kita terlalu fokus sama Israel, Gaza gitu-gitu, ternyata Myanmar udah separah itu. Dan di situ gue baru tahu kalau ternyata yang selama ini kita lihat stereotip tentang orang Rohingya yang katanya di Aceh tuh mereka buang nasi, milih-milih menu, ngerusuh. Ya mungkin itu memang ada, tapi kan tidak semuanya kan. Tapi diarahin jadi semasif itu kebenciannya, itu ternyata propaganda langsung dari pemerintah sononya. Ada lagi nggak info atau yang setelah lo riset, lo bikin, kok gini ya, selain itu ya, waktu dulu awal-awal. Info yang Lo ternyata tiba-tiba bikin kaget, gue di sini kayak shock, gini ya, shock siapa? ya. Kalau bikin gue shock apa ya? Selain yang kemarin ya, lupa gue Tong. Banyak sih soalnya. Iya, soalnya kan lo lumayan Iya. Kalau yang sampai bikin shock ya paling inilah Thailand mungkin ya. Bahwa ternyata di sana ada pasal yang membuat kita nggak bisa ngomongin raja pun bahkan nggak bisa, monarki. Ngomongin doang. Ada namanya pasal 112 di Thailand. Itu gue pas pertama kali tahu itu gue kaget ternyata segitunya. Kalau kita misalnya nih, gue ngomongin lu nih, raja aneh ya dia gini, ada orang ngedenger, dilaporin, udah ditangkap kita. Waduh, tapi kita nggak kenal juga ya rajanya. Iya. Siapa yang sekarang megang? Wajilalongkorn nama rajanya. Adanya si Rama. Adanya siapa? Siapa sih? Anaknya ya? raja yang sebelumnya. Iya. Itu waktu gue ke sana tahun berapa ya? 2017 apa ya? Itu 2017 bukannya habis meninggal ya? Iya, jadi gue lihat ada muralnya gede banget itu. Emang warga sana emang cinta banget sama rajanya. Yang waktu itu, yang sekarang beda. Wah takut diomongin nih. Ada nomor orang Thailand. Iya. Jadi lo full, sorry ya ngomongin pendapatan. Jadi lo full konten di YouTube ya? Sorry, masih bagus nggak sih ini ya pendapatannya jadi YouTuber? Bagus banget kok. Gue kan dengar ada algoritmanya sekarang berubah gini. Iya sih, ada beberapa yang mungkin mengalami ya. Cuma selama lu masih bisa relate sama penontonnya sebenarnya menurut gua, lu akan tetap bisa hidup dari YouTube sih. Iya sih. Sekarang lu konten lu apa lagi selain learning by googling? Ada learning by talking, ngobrol, sama learning by touring yang gue datang ke negara langsung, terus gue bahas, gue datang ke tempatnya ini gini gitu. Udah kemana aja nih? Yang touring so far Thailand doang sih. Thailand doang. Naik motor? Yang gue kontenin itu Thailand doang. Thailand doang. Touringnya bukan touring naik motor ya, emang jalan aja kan? Yang terakhir gue naik mobil, 28 provinsi di Thailand. Keliling gue 11 hari. Oh lumayan juga ya? Iya. Lu kan luar negeri mulu, Indonesia pernah lu ini nggak sih? Daerah-daerah gitu? Belum. Kenapa men? Gue suka gini kalau Indonesia tuh gue ngerasa ini udah pernah dibahas sama orang deh. Jadi kayak kalau gue bahas lagi tuh kayak
kayak nggak spesial di guanya gitu loh. Makanya kan kalau Thailand kayak misalnya gua ke Khon Kaen tuh provinsi dino di Thailand. Karena di sana ditemuin fosil dino pertama. Jadi satu kota tuh bener-bener dino semua. Itu kan belum ada yang bahas kan. Akhirnya gue nyoba bahas itu gitu. Kalau Indonesia tuh banyak banget yang udah bahas. Jadi udahlah gue serahkan ke mereka aja. Gue coba sesuatu yang baru. Kayak yang belum lo bahas itu deh, Kampung Haji Rayut belum lo bahas ya? Belum, karena itu gue belum pernah di selatan. Kampung Haji Rayut tuh kan kalau nggak salah Naratiwat. Itu tuh perbatasan sama Malaysia kan. Itu belum pernah gue bahas. Karena di Thailand Selatan, itu bagian yang belum pernah gue datengin di Thailand Selatan. Next lo mau kemana lagi nih? Thailand Selatan. Thailand Selatan, sama Filipina juga menarik sih. Filipina menarik buat dikontenin. Tapi itu kan itunya biasanya yang sering kita lihat konten apa? Balut itu. Balut. Waduh. Yang telur. Dalamnya udah embrio. Hidup-hidup dikit tuh. Sama pak-pak tuh biasa ke Filipina. Apa tuh? Pak-pak makanan sampah. Apa tuh? Jadi misalnya nih udah tengah malam di restoran apapun kan makanan-makanan sisanya dibuang tempat sampah kan. Itu akan ada orang yang datang mengutin sisa-sisanya yang udah di tempat sampah, diambilin, misalnya masih di tulang begini, ini ada ini dikit, daging diambil, dikumpulin semua, dimasak ulang, disajiin sebagai makanan. Oh, recycle ya? Makanan recycle, benar. Iya. Ya, mubazir lah dia. Oke sih. Terus lu sekarang udah sama Ustadz Felix Xiao. Lu udah ngarah religi ya sekarang? Iya, orang sekarang gue nih kalau ke mall misalnya ya, dulu kalau ada manggil kan, Koy, Bang Koy gitu. Iya. Sekarang banyak yang Ustadz Koy tuh. Panik saya, merasa belum pantas saya. Iya cuma, ya sebenarnya itu kan buat program bulan Ramadan doang kan. Dan sama beberapa yang di luar Ramadan, kenapa gue banyak collab sama Ustadz Felix adalah, karena rumah gue sama dia deket banget, cuma 5 menit. Oh iya? Bogor Mania ya? Bogor Mania kita. Iya, jadi kalau butuh apa-apa tuh, Ustadz ngomongin ini, ayo kapan? Besok? Ya udah besok, udah. Gak usah ngatur jadwal langsung. Setahu gue tuh lo waktu kuliah tuh Jepang-Jepangan lo. Dulu ya Jepang-Jepangan. Masih suka dengerin kayak lagu-lagunya gitu masih. Cuma kan ternyata sumber nafkah di Thailand ya. Iya. Emang banyak orang Indonesia yang pengen, iya pas lo ngulik Thailand banyak yang ini banget. Banyak. Lu bayangin, gue nggak nyangka ternyata satu demo Thailand ternyata banyak yang nonton di sini waktu itu. Pemilu Thailand, segala politik Thailand tuh ternyata banyak yang penasaran, banyak yang pengen tahu, banyak yang suka di Indonesia. Gue juga kaget. Pemilu Thailand tuh hampir sama kayak gitu ya, dia banyak banget tahu apa? Yang ditempel-tempel. Baliho-baliho gitu. Iya, cuma lebih diatur sih mereka sebenarnya. Kayak size-nya tuh maksimal segini ada dan itunya. Semua. Terus kalau di tembok nggak boleh dipaku, di pohon nggak boleh dipaku. Nggak boleh nempel, terus pokoknya bener-bener diatur lah balihonya semua. Bedanya sama di kita kan ada yang gede banget. Iya. Di komplek rumahnya. Ada kan di komplek rumahnya. Iya, pemilu RT. RT. Pemilu RT. Nggak tahu yang lain. Nah, selain video soal edukasi, udah punya komik daring juga webtoon ya? Webtoon udah, bahkan itu yang awal dulu sebenarnya. Awal banget. Jadi waktu kita bikin YouTube nih, gue bikin YouTube 5 video, kok ternyata susah. Nonton. Habis itu nyoba bikin webtoon juga di situ kan, ada teman yang bisa gambar, jadi gue yang bikin cerita, dia yang gambar. Terus untungnya waktu itu ditarik sama officialnya, digaji. Akhirnya kita waktu itu hidup dari situ. Oke juga. Dari webtoon itu, tapi udah tamat sekarang. Udah tamat? Ya sayang banget ya, baru pengen nonton. Masih ada ya? 2020, tapi ada kalau mau dibaca ada, cuma udah di list yang judul yang tamat ya. Terakhir nih, Koy, apa lagi? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Ya bikin film kah atau apa, lu ada niat apa yang mau lu capek? Enggak sih, gue sekarang udah pengen mengedukasi aja fokus sekarang. Karena gue seneng, sekarang banyak orang makin sadar pentingnya paham geopolitik. Itu gue seneng banget. Sekarang pilihan konten juga, dulu kan salah satu alasan gue kenapa konten gue edukasi adalah karena waktu itu konten-konten tuh kalau nggak ngomong kasar, ngomong jorok, pamer harta. Oh iya, flexingnya. Iya, variasinya kan kurang kan. Nah sekarang enggak, sekarang tuh konten edukasi udah banyak, pilihannya banyak. Alhamdulillah gue seneng dan ya udah gue sekarang gue pengen fokus di sini dulu aja. Lo mau menjaga konsistensi aja ya? Menjaga konsistensi dulu aja. Thank you banget nih Koy udah hadir di Midnight Live nih ya. Dari Bogor. Pokoknya sukses terus. Kampus kita tercinta juga sukses. Amin. Alhamdulillah kita masuk TV. Ya.
Thank you. Oke, thank you. Oke.